Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya sepakat sebelum itu, sampai teman-teman. Ya, sebelum kita mulai belajar kita, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, izinkan saya membuat doa. Alam Bapa, doa selesai. Amin. Ya, sebelum kita mulai dengan kebenaran kita hari ini teman-teman, kita hitung dulu. Jika saya bilang 1, kalian tepuk tangan 2 kali. Saya bilang 2, kalian tepuk tangan 1 kali. Bisa? Bisa, Pak. 1, 2, 1. Sudah. Nanti hari ini saya bawa tentang komponen sistem komputer teman-teman. Nah, dalam komponen sistem komputer itu dibagi dalam tiga perangkat teman-teman. Yang pertama adalah hardware, software, dan hardware. Nah, tujuan dari pembelajaran kita teman-teman adalah seseorang memahami mekanisme internet penyimpanan dan proses data pada sistem komputer. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan alur input, output proses dan contohnya. Dan yang berikut, siswa mampu membedakan fungsi perangkat input, proses dan penyimpanan. Nah, di sini teman-teman, pernah kalian mengoperasikan komputer? Apa yang pertama kali kalian lakukan untuk menghubungkan komputer tersebut? Menurut kalian, apa yang terjadi dalam siklus saat kamu mengetik? Apa perbedaan antara sistem komputer dan aplikasi? Nah, mari teman-teman kita bahas bersama teman-teman. Nah, yang di sini teman-teman, yang pertama itu pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan dari hardware, software, dan firmware yang saling terhubung untuk mengolah data menjadi informasi. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Jika satu tidak ada, maka komputer itu tidak akan bisa berfungsi dengan mana mestinya teman-teman. Dan yang berikut ini ada kerja dari input, proses, dan output. Dari input itu sendiri teman-teman itu ada keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Dan proses itu ada CPU, RAM, dan motherboard. Nah, yang ketiga itu ada output. Nah, di output itu ada monitor, printer, speaker, dan proyektor. Contoh dari input itu teman-teman dalam mengetik, dan dari proses itu ada mengolah, dan dari output itu ada ya seperti monitor atau tampilan teman-teman, tampilan layar. Nah, yang berikut itu ada perangkat keras. Nah, dari perangkat keras ini yang dimaksud dengan input itu dari perangkat keras adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Dan dari perangkat keras di proses itu teman-teman ada motherboard, CPU, RAM, SGA, dan output ada monitor, printer, proyektor, dan speaker. Dan penyimpanan juga ada HDD, SSD, flash disk, dan optical drive. Nah, yang pertama teman-teman ada perangkat keras dari keyboard. Fungsi dari keyboard sendiri adalah papan ketik untuk mengetik dan perintah. Contoh dari keyboard teman-teman, kita bisa membuat salah satu makalah teman-teman atau mengetik output itu tugas kita teman-teman bisa menggunakan keyboard untuk menunjukkan angka-angka yang ada pada halaman tersebut teman-teman. Dan yang berikut adalah mouse. Fungsi dari mouse adalah pergerakan kursor dan klik kiri dan klik kanan. Nah, fungsi dari mouse ini teman-teman adalah kursor yang kita bisa menggunakan untuk contohnya seperti ini teman-teman. Kursor yang kita bisa pakai untuk mengetik atau mengklik salah satu apa yang kita pilih
CPU. CPU itu adalah kotak komputer. Nah, CPU itu adalah kotak komputer yang melakukan perhitungan dan kontrol teman-teman yang berfungsi dalam perangkat keras di komputer. Dan yang berikut adalah RAM. Nah, dalam RAM teman-teman fungsi RAM itu adalah menyimpan data atau menyimpan video, foto, gambar itu teman-teman bisa menyimpan dalam ini, walaupun dalam keadaan komputer mati, tapi jika sudah tersimpan dalam RAM teman-teman file kita tidak akan hilang teman-teman. Dan yang berikut adalah SD atau solid state drive, penyimpanan cepat tanpa bagian bergerak, kecepatan baca atau tulis tinggi. Nah, ini juga dia sama seperti RAM teman-teman, dia itu adalah penyimpanan data secara cepat tanpa bagian yang bergerak. Nah, yang berikut adalah HDD teman-teman, hard disk drive, penyimpanan besar mekanis dengan berputar. Nah, contoh dari HDD teman-teman, dia sama seperti SD tapi dia memiliki penyimpanan yang sangat besar teman-teman. Jadi dia lebih unggul dari SSD. Dan yang berikut itu ada monitor yang menampilkan posisi visual dari komputer resolusi tinggi. Nah, fungsi dari monitor sendiri teman-teman itu contoh mau menampilkan gambar atau layar itu bisa muncul di monitor teman-teman. Dan yang berikut itu ada printer, mencetak dokumen digital di kertas. Fungsi dari printer teman-teman, contoh kita membuat salah satu kita mau mencetak salah satu tugas itu, contoh seperti makalah, mul teman-teman, yang mencetaknya sebagai bahan digital kertas teman-teman kita bisa melakukan printer. Dan yang berikut adalah perangkat lunak atau software teman-teman. Perangkat lunak adalah kumpulan program dan instruksi yang memiliki komputer untuk melakukan tugas tertentu. Tanpa software, hardware dalam mati yang tidak bisa berfungsi. Nah, dalam perangkat lunak yang pertama, sistem operasi teman-teman, itu sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling dasar yang mengolah semua hardware dan menjadi jembatan antara pengguna dengan komputer, yaitu situ ada Windows teman-teman. Pengembang dari Windows adalah Microsoft. Karakteristik dari Windows tersebut teman-teman ada antarmuka ramah pengguna, paling populer dengan ribuan software. Fungsi utama Windows teman-teman adalah mengolah hardware, menyediakan tampilan desktop dan menjalankan aplikasi. Dan yang kedua adalah Linux. Pengembang dari Linux adalah komunitas dan itu adalah komunitas atau open source. Karakteristik adalah gratis, banyak bagian dari aman dari virus tadi. Jadi kita menggunakan aplikasi ini teman-teman dari virus teman-teman, tidak ada virus apapun yang mau dalam komputer kita teman-teman. Dan fungsi utama dari virus teman-teman adalah alternatif OS tanpa biaya lisensi, digunakan untuk server dan superkomputer. Dan yang berikut adalah macOS. Pengembangnya adalah Apple teman-teman. Karakteristik dari macOS tersebut itu adalah tampilan yang disediakan terintegrasi dengan perangkat Apple sangat stabil. Dan fungsi utama dari macOS sendiri teman-teman adalah OS eksklusif untuk MHC, mendukung software kreatif profesional teman-teman. Dan yang berikut adalah Android. Pengembang dan Android adalah Google. Karakteristik tersebut itu open source, banyak varian vendor, dan mendukung jutaan aplikasi. Dan yang berikut adalah fungsi utama dari Android itu mengoperasikan smartphone dan tablet, mengolah panggilan dan internet. Nah, yang berikut adalah iOS teman-teman. iOS itu pengembangnya dan iOS adalah teman-teman, dia sama seperti Nexus. Dan karakteristik dari iOS tersebut itu tertutup hanya di perangkat Apple, keamanan sangat ketat. Fungsi utama dari iOS tersebut teman-teman mengoperasikan iPhone, iPad, ekosistem aplikasi
Linux, gambar dari Linux, dan ini ada gambar dari Nexus, dan ada gambar Android, dan ini juga ada gambar iOS teman-teman. Dan yang berikut teman-teman kita masuk ke perangkat aplikasi atau aplikasi software. Nanti perangkat aplikasi teman-teman, aplikasi itu dibuat untuk melakukan tugas spesifik sesuai dengan kebutuhan background teman-teman. Jadi secara apa teman-teman dia sebagai aplikasi membantu dalam kita melakukan salah satu tugas teman-teman. Nah, yang pertama adalah Microsoft Word atau pengolahan data. Karakteristik tersebut dari Microsoft Word teman-teman, fitur performata teks, font, bold, italics, sisip, gambar dan tanda teman-teman. Nah, fungsi dari Microsoft Word membuat dokumen, laporan, surat, makalah, atau chat teman-teman. Nah, fungsi dari Microsoft Word teman-teman, kita bisa membuat tugas kita, contohnya membuat makalah atau dokumen apapun itu teman-teman, kita bisa pakai Microsoft Word teman-teman. Dan yang berikutnya adalah Microsoft Excel, pengolahan angka. Jenisnya adalah pengolahan angka teman-teman. Di sini karakteristik dari Microsoft Word adalah ribuan baris, kolom, rumus matematika, grafik, pivot table teman-teman. Fungsi dari Microsoft Word yang Microsoft Excel sendiri teman-teman itu membuat tabel, menyusun data, analisis keuangan atau report teman-teman. Dan yang berikutnya ada Microsoft PowerPoint teman-teman. Jenis dari Microsoft PowerPoint ini teman-teman adalah presentasi. Karakteristik tersebut adalah sistem slide, template desain, animasi dan transisi. Fungsi utama dari Microsoft PowerPoint teman-teman adalah membuat bahan presentasi dengan PowerPoint PPT. Nah, contoh fungsi dari ini teman-teman, kita bisa membuat salah satu PPT atau bahan presentasi teman-teman, kita bisa menggunakan ini kalau sudah tersedia slide, template desain, dan animasi yang sangat bagus teman-teman. Nah, yang berikut adalah Google Chrome. Nah, jenis dari Google Chrome itu adalah proses. Karakter dari Google Chrome tersebut adalah cepat, ringan, sinkronisasi antar perangkat teman-teman. Dan fungsi dari Google Chrome tersebut itu adalah mengakses internet, membuat website, membuat file. Nah, contoh fungsi dari ini teman-teman, kita contoh mau cari apa bahan-bahan yang ada dalam internet teman-teman, bisa menggunakan Google Chrome tersebut teman-teman. Nah, yang berikut ada Zoom. Jenis dari Zoom itu adalah video conference teman-teman. Karakter dari Zoom tersebut itu adalah menambah banyak peserta, screen sharing, dan rekaman. Dan fungsi utama dari Zoom teman-teman adalah panggilan video jauh, pembelajaran daring atau virtual. Nah, contoh dari Zoom tersebut teman-teman, contoh kita mau belajar online atau pertemuan, rapat atau segala macam teman-teman, kita bisa menggunakan Zoom teman-teman. Itu dan contoh seperti pembelajaran tatap muka, pembelajaran secara langsung tapi bukan dengan tatap muka teman-teman. Nah, itu ada WhatsApp. WhatsApp jenis dari perangkat tersebut WhatsApp adalah pesan instan. Karakteristik dari WhatsApp tersebut adalah menggunakan internet, grup chat, panggilan surat, dan video. Fungsi utama dari WhatsApp sendiri teman-teman adalah mengirim pesan teks, berbagi foto, dokumen, dan video. Nah, contoh dari WhatsApp tersebut teman-teman, kita bisa melakukan contoh mengirim pesan kepada teman kita atau orang yang kita perlu, atau membagikan foto, dokumen, bisa juga kita telepon, panggilan video, bisa kita melakukan ini perangkat lunak aplikasi teman-teman yang di WhatsApp teman-teman. Dan yang berikutnya ini ada Canva. Nah, jenis dari Canva teman-teman adalah desain. Dia karakteristik dari Canva tersebut adalah ribbon template yang siap kita pakai, berbasis web, mudah digunakan. Fungsi dari Canva tersebut teman-teman adalah membuat poster, dan konten media sosial, dan presentasi. Nah, Canva ini teman-teman ini sama seperti PowerPoint teman-teman, tapi dia mempunyai banyak template teman-teman, dan banyak fungsi teman-teman, yaitu fungsi yang paling utama dalam Canva itu adalah bisa membuat undangan, bisa membuat poster, media sosial teman-teman, itu kita bisa buat dari Canva itu teman-teman, dan presentasi itu PPT itu kita bisa buat dari Canva teman-teman.
jenis dari perangkat tersebut adalah database. Karakter dari MySQL terbagi menyimpan data dalam jumlah besar, mendukung banyak pengguna, dan gratis. Fungsi dari MySQL teman-teman menyimpan dan mengolah data terstruktur. Dan yang berikut adalah database teman-teman. Jenis dari database ini adalah database. Karakteristik tersebut teman-teman ada beberapa stage bahasa pemrograman sendiri. Fungsi dari database tersebut teman-teman itu membuat dan mengolah data dalam tabel. Kita membuat data tabel teman-teman dalam investasi skala kecil teman-teman. Dan berikut adalah Google Meet. Nah, Google Meet itu adalah video conference. Nah, sama seperti Zoom itu teman-teman. Nah, karakteristik dari Google Meet tersebut ya lewat browser, terintegrasi dengan email hingga 100 peserta. Nah, dari Google Meet teman-teman dia sama seperti Zoom teman-teman, dia bisa melakukan video conference teman-teman. Tapi dari Google Meet teman-teman dia dia menggunakan data pengguna, yaitu Google Meet ini dia cukup di 100 peserta saja teman-teman. Nah, kalau Zoom dia bisa menampung banyak peserta, lebih dari 100 teman-teman juga bisa. Tapi dari Google Meet teman-teman dia bisa mengakses cuma 100 peserta saja teman-teman. Dan dia itu jika kita pakai itu bisa menggunakan email kita teman-teman. Dan fungsi dari Google Meet teman-teman itu adalah panggilan video, belajar online, rapat virtual, share screen. Nah, ini sama seperti Zoom teman-teman. Dan seperti Zoom kita belajar secara online teman-teman, kita bisa menggunakan Google Meet ini. Dan yang lain itu adalah Adobe Photoshop. Nah, jenis dari Adobe Photoshop teman-teman adalah edit foto dan desain. Karakter dari perangkat tersebut teman-teman itu fitur manipulasi gambar lengkap, layar pro, dan background. Nah, ini aplikasi ini teman-teman ini kita bisa membuat bisa desain salah satu dan fungsi utama dari Adobe Photoshop itu teman-teman mengedit foto, membuat poster, brosur, manipulasi gambar. Nah, ini sama seperti kan kalau teman-teman bisa mengedit foto, bisa membuat poster atau brosur teman-teman. Nah, ini ada contoh gambar dari Microsoft Word, ini ada Microsoft Excel, ini ada PowerPoint, ini ada gambar Google Chrome, ini ada gambar Zoom, ini ada gambar WhatsApp, Canva, Landscape, Google Meet, Photoshop teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini ada peraturan pemrograman. Nah, itu dia masuk dalam peraturan dan berbasis dengan pemrograman teman-teman. Peraturan pemrograman digunakan oleh programmer untuk membuat aplikasi, game atau program lain teman-teman. Nah, yang pertama dalam perangkat lunak pemrograman teman-teman adalah Python. Nah, Python itu dalam jenis Python itu adalah bahasa pemrograman. Karakteristik dari Python sendiri teman-teman adalah sedikit sederhana seperti bahasa Inggris, ribuan pustaka tambahan. Fungsi dari Python tersebut teman-teman adalah membuat program, analisis data AI, dan membangun website. Nah, dari Python ini teman-teman kita bisa membuat analisis data, bisa membuat website, bisa membuat AI, bisa membuat AI teman-teman. Nah, yang itu ada Java. Nah, jenis dari Java sendiri teman-teman itu sama seperti Python bahasa pemrograman. Karakter dari Java itu tersebut teman-teman dan iOS dan berjalan di berbagai iOS teman-teman. Fungsi dari Java tersebut teman-teman adalah aplikasi Android, game, software. Nah, ini fungsi dari Java teman-teman itu dia kita bisa membuat aplikasi yang bisa diakses oleh pengguna Android atau aplikasi Android, dan kita bisa membuat game teman-teman. Nah, ini adalah Visual Basic teman-teman. Jadi Visual Basic ini sama seperti Python dan Java, itu jenisnya itu bahasa pemrograman teman-teman. Nah, karakter dari Visual Basic teman-teman itu adalah pendekatan
visual. Nah, fungsi dari Visual Basic teman-teman itu ada aplikasi Windows sederhana, pemrograman database dan makro Excel teman-teman. Dan yang berikut ini ada Save teman-teman. Jenis dari Save itu adalah pemrograman visual. Karakter dari Save itu adalah blok warna-warni seperti logo dan memiliki kode teman-teman. Nah, yang fungsi dari Save itu teman-teman adalah pemrograman dasar, membuat game dan analisis sederhana. Nah, yang pertama ini ada contoh gambar dari Python, dan ini ada gambar dari Java, Visual Basic dan Save teman-teman. Nah, oke teman-teman, kesimpulan dari materi yang tadi saya bahas teman-teman itu adalah software adalah jembatan yang membuat hardware dan dapat digunakan. Tanpa software teman-teman, komputer adalah kumpulan komponen fisik yang tidak digabungkan teman-teman. Nah, yang berikut teman-teman kita masuk dalam penjelasan tugas teman-teman. Saya bisa minta teman-teman buat dalam bentuk dialog untuk mendiskusikan soal-soal yang ada pada hari ini teman-teman. Jika sudah diskusi dalam kelompok teman-teman, nah yang berikut ini ada kuis yang teman-teman bisa per orang isi teman-teman kita untuk mengakses. Coba scan di kartu teman-teman, tidak ada soal yang terdapat dalam kartu ini teman-teman, dan ada teman-teman sudah mengisi. Boleh scan ini teman-teman. Nah teman-teman, sekian dari